Kita bersaat teduh, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita mulai. Dan seberapapun kita, tentunya kita sedang membutuhkan jawaban-jawaban Tuhan, yang Tuhan memakai hambanya adalah Pastor Roni, supaya kita juga semakin mengerti dan semakin tahu. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, semoga pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kepuasan bagi kita, bagaimana cara Tuhan, bagaimana kita menghadapi hidup, perjalanan hidup kita. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan memakai Pak Pastor Roni pada malam hari ini untuk kita semua. Memang kalau hari Jumat banyak yang bentrok, ya banyak yang ibadah juga, ada yang Natal malah onsite. Sudah banyak Natal malam ini. Saya juga diundang, ada beberapa acara-acara Natal yang benar-benar onsite. Tetapi kalau saya tidak melayani atau setengah melayani, saya kalau boleh saya tidak datang untuk sementara, tidak datang dulu. Karena besok, lusa dan seterusnya itu padat-padat. Tapi kalau yang masih bisa tidak datang karena virus yang kedua, yang selanjutnya ini kita belum tahu apakah benar-benar ada atau tidak ada. Tetapi terus kita berjaga-jaga, kita minta hikmat Tuhan dan juga terus minta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap menaungi kita dimanapun kita berada. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kiranya yang hadir pada malam hari ini benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan diberitakan oleh pemimpin kita. Mari kita berdoa dan bersaat teduh. Bapa yang baik, Allah yang besar dan Allah yang ajaib, kami datang pada malam hari ini Tuhan, datang dengan meminta belas kasihan Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah tempat naungan kami. Sebab hanya kepada Tuhan Yesuslah kekuatan kami, pertolongan kami, segala-galanya dalam hidup kami. Engkau adalah nafas kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk ada di Zoom Narwastu, dan kami yakin percaya Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami lakukan dengan tanggung jawab. Bapa yang baik, disinilah kami berkumpul untuk menaikkan rasa syukur kami dengan pujian yang akan dinaikkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada malam hari ini sudah diberkati dengan kesehatan, kami sudah diberkati dengan jantung yang masih berdetak, kami diberikan kesempatan, tangan kaki kami masih bergerak. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena organ-organ tubuh kami masih berjalan dengan baik. Darah kami, segala sesuatu yang ada pada kami, semuanya berjalan dengan baik oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pujian kami yang kami naikkan untuk membanggakan, karena kami bangga kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Amin. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Dengan apa akan ku balas cinta-Mu? Dengan apa akan ku balas kasih dan pengorbanan-Mu di dalam hidupku? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Dengan apa akan ku balas cinta-Mu? Dengan apa akan ku balas kasih dan pengorbanan-Mu di dalam hidupku? Ku sembah kau ya
Bapakku. Ku puji kau ya Yesusku. Ku tinggikan kau selalu. Ku mau masuk dalam indah rencana-Mu. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Dengan apa akan ku balas cinta-Mu? Dengan apa akan ku balas kasih dan pengorbanan-Mu di dalam hidupku? Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Dengan apa akan ku balas cinta-Mu? Dengan apa akan ku balas kasih dan pengorbanan-Mu di dalam hidupku? Ku sembah kau ya Bapakku. Ku puji kau ya Yesusku. Ku tinggikan kau selalu. Ku mau masuk dalam indah rencana-Mu. Ku sembah kau ya Bapakku. Ku puji kau ya Yesusku. Ku tinggikan kau selalu. Ku mau masuk dalam indah rencana-Mu. Ku sembah kau ya Bapakku. Ku puji kau ya Yesusku. Ku tinggikan kau selalu. Ku mau masuk dalam indah rencana-Mu. Ku mau masuk dalam indah rencana-Mu. Ku mau masuk dalam indah rencana-Mu. Haleluya. Pujian ini adalah ciptaan saya pribadi, karena ada satu hal yang membuat saya suka menciptakan lagu. Kalau saya malah justru kalau saya belum terjawab doa-doa saya ciptakan lagu. Beberapa waktu saya menciptakan lagu waktu saya sakit, saya belum disembuhkan dan saya menciptakan sebuah lagu. Dan lagu itu setelah selesai diciptakan dan saya mengalami kesembuhan. Justru pada waktu saya menciptakan lagu, bukan karena saya sudah sembuh, bukan saya lagi sudah mendapatkan mujizat, tidak. Tapi pada waktu saya mengalami sakit dan lagi tidak susah bernafas dan lagi dalam keadaan panas tinggi, saya justru menciptakan lagu. Setelah lagu sudah selesai dan sudah dibikin musiknya, ternyata di sana ada mujizat yang luar biasa. Dan saya akan nyanyikan satu pujian lagi. Lagu ini barusan diciptakan kemarin. Saya lagu ini sebenarnya sudah ada dan saya juga yang ciptakan.
Tapi saya merubah musiknya, ya agak bersukacita sedikit. Ya kita dengarkan pujiannya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Dan dalam situasi-situasi seperti begini, kita tetap berkarya, meskipun semuanya masih belum dalam keadaan normal, tapi yakin percaya bahwa kasih Allah terus ada dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya, dan pujian-pujian ini bisa menjadi menghibur kita, ya, menjadi melihat bahwa betapa Tuhan begitu baik. Dalam pujian-pujian ini, lagu-lagu yang kita kadang-kala melalui lagu kita bisa dijawabkan doa-doa kita. Melalui lagu-lagu kadang-kala kita mendapatkan satu penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Karena Tuhan itu senang dipuji dan ditinggikan. Kita saja kita sangat senang gitu ya kalau kita mengeluarkan kata-kata pujian buat Tuhan. Dan Tuhan itu senang sekali mendengarkan kalau kita memuji dan mengeluh-elukan Dia. Dan yakin percaya pada waktu kita memuji Dia, bukan karena kita memiliki suara yang baik dan bagus, tetapi pada waktu kita memberikan hati kita untuk mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, ada banyak mujizat yang boleh kita terima dari Tuhan. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pastor Roni, dan mungkin nanti kalau ada waktu yang lebih panjang lagi, saya akan menyanyikan puji-pujian ini. Silakan Pastor Roni. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita belajar mengenai sebagian dari firman-Nya, kita datang lebih dulu di dalam doa. Bapa Surgawi, Yesus Tuhan kami, bersyukur kami sebagai anak-anak-Mu boleh datang kepada Engkau untuk kami boleh belajar mengenai sebagian daripada firman Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga ketika firman-Mu boleh sampai atas kami, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun, Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Teristimewa jika kami hendak merenungkan bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, berkatilah diskusi kami, hingga membawa berkat bagi setiap pribadi kami, masing-masing, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, yang memiliki hidup semakin hari semakin berkenan. Berbicaralah Tuhan atas kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa.
Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah, tema besarnya adalah manusia setengah dewa. Ada 3 sesi ya. Jadi nanti setiap hari Jumat kita nanti akan ketemu ya. Jamnya sama, jam 7 di link yang sama. Yang hari ini adalah subtemanya Tuhan berbicara dengan saya. Adalah suatu perenungan yang nanti kita akan melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab dibandingkan dengan apa yang saat ini terjadi dan ada di sekeliling kita. Kemudian sesi yang kedua adalah Abraham, sahabat Allah. Sesi yang ketiga, Tuhan berbicara lewat Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhan berbicara lewat Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama dulu. Saudara, kita sering dikejutkan. Bahkan terkadang seringkali kita heran atau ada yang kagum, juga ada yang sedang bertanya-tanya. Macam-macam. Ketika ada seseorang tampil di tengah-tengah kita, ketika kita mengikuti ibadah atau persekutuan doa atau yang ada di Zoom, kita kagum, seringkali kita berpikir, Tuhan, aku kok tidak Engkau jadikan seperti orang ini. Sebab orang ini menurut Anda adalah orang yang sepertinya sakti. Dia bisa tahu, dia bisa menebak orang-orang yang sedang berjumpa dengan dia di Zoom. Atau mungkin di dalam pertemuan tatap muka dengan dia berkata, Ibu, atau langsung bilang, Pak Januel, Anda tidak usah terlalu sedih. Yang punya masalah bukan cuma Anda. Dia berkata lagi dengan nenek, satu misal, Nek, tidak perlu gelisah. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi persoalanmu. Saudara, orang ini berbicara dengan meyakinkan, padahal seringkali ini hanya tebak-tebakan saja. Sebab apa yang dia katakan, saudara, adalah sesuatu yang standar, yang bisa dialami oleh siapapun orangnya. Kita tahu, Yesus yang adalah Tuhan, tidak pernah menjanjikan ketika Anda dan saya menjadi anak Tuhan yang setia kepada Dia, kita akan dibebaskan dari masalah. Dia tidak pernah ngomong. Berarti siapapun orangnya bisa kena masalah. Begitu dia bilang, Pak Januel, tidak usah risau dengan masalahmu. Bisa benar loh. Siapa orang yang hidup yang tidak pernah ngadepi masalah, hampir semua punya masalah. Kan begitu. Nah, saudara, hal-hal yang seperti itu seringkali membuat banyak orang itu terheran-heran. Banyak orang kagum. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya. Nah, saudara, saya ingin luruskan. Oleh karena itu saya memberikan judul manusia setengah dewa. Ya, sepertinya tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, buat anak Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan sekian puluh tahun dan dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, tentunya bertanya-tanya, benar apa tidak orang yang seperti ini? Saudara, ayat yang biasa dipakai adalah Kisah Rasul pasal 2. Saya bacakan, silakan dicatat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai dengan 18. Peristiwa ini, firman Tuhan ini sudah ada sejak Petrus berkhotbah loh ya. Sejak Petrus berkhotbah. Berarti sudah juga 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang ditarik untuk melegalkan bahwa orang-orang seperti inilah yang diurapi dengan Roh Kudus, ya, dicurai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ayat 16.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Nah, saudara, itulah firman Tuhan yang seringkali dipakai untuk mengesahkan apa yang mereka lakukan, agar supaya tidak ada orang Kristen mencemooh, ya. Nah, saudara, tetapi sebagai orang Kristen yang dewasa di dalam iman, saya senang jika Anda itu tidak punya pikiran yang sempit. Sebab justru lewat firman Tuhan juga mengajar kepada Anda dan saya, jangan mudah percaya, tetapi ujilah roh-roh itu. Betul enggak itu dari aku, kata Tuhan. Ya, karena juga ada roh yang bukan dari Kristus, ya. Roh yang suka menipu, ya, yang suka bohong, berarti dari siapa? Dari bapaknya. Ya, bapak pendusta adalah iblis setan, ya. Nah, saudara, nanti kita akan melihat ciri-cirinya bagaimana. Nah, saudara, orang yang zaman sekarang termasuk Kristen seringkali di Zoom, ya, mohon maaf bicara, seringkali menampilkan dengan judul mengadakan doa secara profetik. Ya, doa secara profetik berarti pendoa-pendoa itu mengakui ingin menampilkan jati dirinya bahwa mereka-mereka ini adalah kumpulan dari orang-orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian. Nah, garis bawahi saudara keterangan saya, ya, dikaruniai dengan karunia kenabian. Kita tahu setelah Tuhan Yesus tidak ada nabi, yang ada rasul. Tetapi yang ada sekarang karunia kenabian itu masih ada. Namun saudara harus ingat, ya, saudara harus ingat antara nabi dan orang zaman sekarang yang dikaruniai dengan karunia kenabian, otomatis kuasanya tidak lebih besar daripada nabi itu sendiri. Kedekatannya dengan Tuhan tidak lebih dekat dengan nabi itu sendiri. Otomatis orang zaman sekarang pasti dia tidak akan berbuat lebih hebat daripada yang tertulis dalam kitab suci. Garis bawahi itu. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu yang lebih hebat dari yang tertulis dalam kitab suci, tokoh-tokohnya di sini itu kalah dengan mereka zaman sekarang, boleh kita muncul sebuah tanda tanya besar di benak pikiran kita. Apa betul mereka itu lebih hebat daripada para nabi? Sebab, saudara, kita lihat lebih dulu. Apa yang saya katakan ini ada dasarnya apa tidak? Silakan dicatat. 1 Korintus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-32, itu bilang begini, ya. 1 Korintus 14 ayat 32, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, ya. Karunia nabi, mek karunia saja, itu pasti tunduk, pasti takluk, pasti kalah dengan nabi-nabi. Berarti dia pun tidak akan menunjukkan kiprahnya, kinerjanya melebihi nabi yang sesungguhnya. Sebab kamu cuma mendapat karunia kenabian. Nah, saudara, itu yang menjadi pegangan buat kita, ya, untuk nanti membandingkan. Nah, saudara,
siapa orang yang bisa dicurai ya dengan karunia Roh Kudus? Tentu tidak semua orang ya. Nabi jelas dia ini adalah fungsinya sebagai penyambung lidah Tuhan. Tuhan pakai nabi untuk menyampaikan pesannya kepada kelompok tertentu, bangsa tertentu, atau personal tertentu. Ya, berarti nabi dengan Tuhan itu punya kedekatan hubungan yang istimewa, sehingga dia yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha agung, mau nitip pesan lewat nabi-nabinya. Oleh karena itu, kita wajib hormat kepada para nabi. Tetapi hati-hati, di dalam Alkitab justru Tuhan Yesus berkata di akhir zaman ada banyak nabi palsu. Oleh karena itu jangan mudah percaya, ujilah dulu roh itu dari siapa? Dari aku kata Tuhan atau dari siapa? Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat sekarang siapa yang bisa dikaruniai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus, nanti dibaca ayat selanjutnya, ayat yang di atasnya ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saudara, kita seringkali mendengarkan di dalam khotbah, di dalam diskusi, di dalam Bible study, ya, terkadang seseorang menampilkan diri begitu rohaninya. Dia selalu berkata, jangan bertindak dulu sebelum engkau minta petunjuk dengan Tuhan. Sebelum Tuhan berbicara, jangan melangkah. Dan dia mengandaikan dirinya, mencontohkan dirinya. Saya tidak akan melangkah dulu sebelum saya tanya Tuhan. Setelah Tuhan berbicara dengan saya, apakah pekerjaan ini boleh saya kerjakan atau tidak, baru saya mengambil tindakan. Sehingga seakan-akan Anda pada waktu mendengarkan apa yang dia sampaikan, Anda jadi berpikir-pikir, Tuhan, aku mendengar suara Tuhan yang seperti apa, rasanya kok jarang sekali, tapi orang ini di dalam kesehariannya, itu seringkali mendengar suara Tuhan, sampai-sampai akan mendapatkan job pekerjaan tertentu tidak segera diterima sebelum Tuhan berbicara. Sehingga kita pun juga berkesimpulan, Tuhan, kalau demikian orang ini adalah orang yang hebat, yang di dalam hidupnya tidak pernah berbuat salah. Sebab apa? Selalu tanya Tuhan dulu. Baru Tuhan berbicara, baru melangkah. Nah, saudara, hal-hal yang seperti inilah yang sering ditampilkan oleh orang-orang yang mengaku bahwa mereka ini adalah orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian sehingga berani mengadakan doa-doa yang sifatnya profetik. Profet itu adalah nabi. Nah, itu adalah profetik adalah kenabian. Nah, saudara, sehingga persekutuan yang model seperti ini, yang oleh karena ada orang yang berani menampilkan figurnya seperti ini, bukan tidak mungkin itu akan dipenuhi oleh banyak peserta. Baik lewat Zoom atau lewat tatap muka secara langsung. Sebab apa? Selesai persekutuan biasanya jemaat tidak segera pulang sebab diberi ruang oleh pembicara ini. Bapak Ibu, siapa yang nanti punya masalah silakan boleh datang konseling dengan saya untuk saya doakan. Wah, saudara, semua peserta menjadi tertarik sekali, ya. Sebab apa? Mereka setiap kali berbicara tentang masalahnya, dia minta izin, minta waktu sebentar berdoa, kemudian muncul ayat. Tuhan berbicara dengan saya, Bapak Ibu, ini ayat untuk Anda dan lain sebagainya, dan kemudian ditambah dengan cerita-cerita tertentu dan didoakan. Nah, saudara, itulah yang menjadi sesuatu daya tarik. Sebab apa?
diimani oleh para peserta, diimani oleh mereka yang punya beban berat ini tadi sebagai suara dari Tuhan. Nah, saudara, di situ jelas dikatakan harus orang yang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan saya. Nah, saudara, terus kemudian bisa juga ini dikatakan adalah karunia nubuatan. Kan begitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu. Ketika orang bertobat, ketika orang menyenangkan hati Tuhan, memang Roh Allah tinggal di dalam kehidupan orang ini. Ya, tinggal di dalam kehidupan orang ini, menguasai hidup orang ini, sehingga orang ini selalu diberkati oleh Tuhan, berhasil. Sebab Tuhan berkenan. Saudara, kita lihat 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-23 dulu. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia, Tuhan, telah menolak engkau sebagai raja. Ini ditujukan kepada Saul. Sebab apa? Sebab Saul itu ya tidak mendengarkan perintah Tuhan untuk membasmi bangsa Amalek. Ya, dia menyimpang dari firman Tuhan sehingga Tuhan ini jengkel sama Saul. Kita lihat lebih lanjut 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sehingga Tuhan ingin mengurapi Daud menggantikan Saul sebagai raja Israel. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, lihat, ketika orang setia, Saul setia, Roh Tuhan menguasai Saul. Tetapi ketika Tuhan dikecewakan, akibat Saul tidak taat, maka Roh Tuhan mundur daripada Saul. Sebaliknya, Daud yang dikenan oleh Tuhan, yang diurapi oleh Samuel, itu dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga setelah peristiwa itu tadi, kalau saudara tengok sebentar, ya, 1 Samuel 17, judulnya itu adalah Goliat menantang Israel. Kemudian ada Daud tiba di medan pertempuran. Perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, Daud bisa menang dengan Goliat. Kenapa? Karena Roh Tuhan itu menguasai hidup Daud. Sehingga orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan itu akan bertindak atas nama Tuhan. Sehingga diberkati oleh Tuhan, perbuatan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan terjadi atas hidup orang ini. Saudara, orang yang diurapi oleh Tuhan, itu kalau dia bertindak baik dan benar, itu akan selalu diberkati oleh Tuhan, berhasil. Tetapi, walaupun engkau diurapi oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, kalau tindakanmu itu melenceng daripada firman Tuhan, pastilah Tuhan juga akan marah. Anda lihat,
Daud pernah berselingkuh dengan siapa? Dengan Batseba. Apakah Tuhan menghendaki? Tidak. Tuhan marah dengan Daud. Tetapi belas kasihan Tuhan turun atas Daud. Justru Tuhan mengampuni Daud. Dan dari anak Batseba lahirlah yang kedua itu adalah Salomo yang dipakai oleh Tuhan menggantikan Daud. Sebagai salah satu cara Tuhan berbicara dengan Daud. Bahwa dosamu akibat selingkuh dengan Batseba sudah aku ampuni, yaitu anak dari Batseba yang tak dudukkan di atas tahtamu menggantikan engkau. Saudara, kita lihat lagi. Di situ tadi cara Tuhan berbicara ya ada macam-macam. Bisa dengan suara. Dan tidak sedikit para pengkhotbah di Indonesia yang seringkali berbicara dengan bahasa demikian. Tuhan berbicara dengan saya. Audible. Wah, dengan suara yang jelas. Ya, saudara, membuat Anda semakin terkagum-kagum. Ya, kita lihat dulu. Apakah yang audible itu ada di Alkitab? 1 Samuel pasal yang ketiga. Ya. Itu Samuel terpanggil, saudara ya. Judulnya ya. Saya bacakan ayat 1 ya, ayat 1. 1 Samuel pasal 3 ya, mulai ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu. Garis bawahi saudara, firman Tuhan jarang. Pada masa itu firman Tuhan jarang, saudara. Pada masa sekarang saya pikir lebih jarang. Penglihatan pun tidak sering. Garis bawah itu. Kalau zaman dulu itu sudah jarang. Sekarang harusnya tambah jarang. Pendapat saya. Tetapi silakan kalau ada yang berpendapat lain. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Eli adalah imam besar Eli. Tempat Samuel tinggal di bait suci di bawah asuhan dari imam besar Eli. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Bapaknya B-nya kecil. Maksudnya Imam Eli, pikir Samuel. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudara, inilah pengalaman dari seorang Samuel, anak daripada Elkana dan Hana, yang dinasarkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Sehingga Samuel menjadi nasir Allah dan rambutnya tidak boleh dipotong. Itu sebagai simbol kenasirannya. Saudara, lihat. Ketika dia mendengar suara Allah, dia belum mengerti. Rasanya Samuel nampak lebih bodoh
daripada hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang langsung ngerti, oh ini Tuhan bicara dengan saya. Betul? Samuel ini loh, tinggal di bait Allah, diasuh oleh imam besar Eli, dan sejak sampai susu, dia sudah tidak menyusu kepada ibunya, dihantar oleh Hana dan Elkana, ibu dan bapaknya, diserahkan ke Imam Eli, tinggal di bait Allah. Kurang apa dia bayar harga? Itu saja pengalaman pertama, dia ini tidak ngerti. Datang kepada Imam Eli, Bapak, tidakkah engkau memanggil aku? Oh tidak, sampai 3 kali. Baru Imam Eli saja, saudara. Imam Eli ini, saudara. Yang sudah sepuh, matanya kabur. Baru ngerti. Oh, ini Tuhan yang memanggil anak itu. Dan Imam Eli berkata, anakku, kalau nanti ia memanggil engkau lagi, katakanlah, ya Tuhan, hambamu siap mendengarkannya. Saudara, lihat ya. Samuel begitu blow on ya, begitu bodoh. Ya, pengalaman pertama Tuhan bicara dengan dia. Dibandingkan dengan hamba Tuhan zaman sekarang seakan-akan apa? Tuhan tuh siap bicara setiap saat loh. Untuk memberikan konseling aja, nanti dulu. Saya doa nanti apa pernyataan Tuhan kepada saya. Untuk mengerjakan sesuatu, dia pun juga harus berdoa, boleh enggak? Ini saya kerjakan, tunggu suara Tuhan. Nah saudara, silakan Anda meneliti Samuel, sejarah riwayatnya Samuel, seberapa banyak dalam kisah hidup Samuel sampai dia meninggal, Tuhan berbicara secara audible dengan dia. Terus bandingkan. Berapa kali Samuel, berapa kali hamba Tuhan itu. Nanti Anda akan kagum bahwa mereka itu lebih hebat daripada Samuel. Padahal ayat firman Tuhan tadi berkata, karunia nabi, karunia kenabian, takluk kepada nabi-nabi. Zaman sekarang terbalik. Mereka menampilkan diri lebih hebat daripada para nabi yang sesungguhnya. Yang seringkali Tuhan berbicara lewat para nabinya. Saudara, bisa secara audible, bisa lewat penglihatan. Tadi kan dikatakan penglihatan juga tidak sering. Juga bisa lewat mimpi. Tadi dalam kisah Rasul tadi, orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Nah, begitu. Teruna-terunamu akan dapat penglihatan. Ya, saudara. Padahal ayat firman Tuhan ini pun yang menyampaikan adalah Petrus, para rasul, zaman kisah Rasul pasal 2. Ketika orang-orang bilang, loh ini apakah mereka tidak mabuk anggur itu tadi. Nah saudara, sekarang kita lihat. Ya, ada nabi top. Ya, lihat. Bilangan pasal 12. Silakan Anda catat. Bilangan pasal 12. Bicara tentang Musa, ketika Musa mengambil perempuan dari Kus, suku Kus, itu kemudian Harun dan Miriam sebagai kakaknya itu tidak suka. Terus mulai mengata-ngatai Musa. Kita baca ayat 6 sampai dengan ayat 8 dari Bilangan pasal 12. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya, kepada nabi itu tadi, 1, dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian, hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku,
berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, lihat ya sekarang ya. Perbedaan Nabi dengan Musa sudah menyolok. Ya, kalau ada Nabi, aku menyatakan diri kepada Nabi itu, ya, dalam penglihatan. Aku bicara dengan Nabi itu maksimal itu dalam mimpi, dengan mimpi. Tetapi dengan Musa berbeda. Aku bicara dengan Musa itu berhadapan-hadapan muka. Aku bicara dengan Musa itu terus terang, belak-belakan. Ya, belak-belakan. Sehingga Musa menerima ini jelas, tidak dengan teka-teki. Nah, saudara, lihat ya. Zaman sekarang orang yang dikaruniai kenabian itu ngomong, Tuhan bicara dengan saya. Ngomongnya jelas. Seperti dia mensejajarkan diri dengan Musa. Padahal dengan nabi yang lain, Tuhan ngomong apa? Dengan mimpi. Tetapi dengan Musa, beda. Aku bicara terus terang, bicara terbuka. Sehingga Musa tidak perlu ada teka-teki. Kalau dalam mimpi, masih dipikir, kira-kira apa Tuhan arti mimpi ini? Itu nabi. Nabi kalah dengan orang zaman sekarang. Nah, saudara, saya harus khotbah apa? Nah, saya harus khotbah apa ini? Lihat kenyataan ini. Saya pasti akan membela firman Tuhan, kan begitu. Bahwa saya akan tetap berkata, ujilah roh mereka. Sebab apa? Nabi punya ciri. Ciri-ciri khusus Nabi itu ada. Kalau Anda punya karunia kenabian, harusnya punya kemiripan hidupmu seperti para nabi. Nabi yang pertama, tidak mikir masa depan hidupnya. Satu, garis bawahi. Kalau kamu masih mikir itu tadi, ya boleh-boleh juga lah. Tetapi kamu mesti akui bahwa kamu tidak sehebat Nabi ini. Kedua, Nabi sudah tidak mikir yang jasmani. Terbukti tidak ada Nabi yang kaya secara jasmani, tidak ada. Maka Elia saja itu punya ciri. Oh, orangnya seperti apa? Bertanya seperti itu. Oh, orangnya pakai baju, ya, apa itu dengan ikat pinggang kulit. Maka orang itu langsung bilang, oh itu adalah Elia, kan begitu. Nah, saudara, Nabi itu tidak memikirkan yang jasmani. Ketiga, Nabi itu akan berbicara atas nama Tuhan. Nanti saya tunjukkan Nabi yang palsu, yang berbicara atas amplop, ya, itu ada. Yang berbicara atas amplop itu ada. Nanti tak tunjukkan ayatnya. Nah, saudara, ciri-ciri Nabi itu tidak mementingkan masa depannya, tidak mikirkan apa itu yang jasmani, dan berbicara atas nama Tuhan. Sehingga kalau ini harus menyinggung perasaan banyak orang, menyinggung raja, Nabi pun siap untuk dibunuh. Itu Nabi, tidak takut kepada siapa-siapa. Nah, saudara, yang kedua, kita buka Yeremia pasal 23. Ayatnya ke-25. Yeremia 23 ayat 25. Nah, saudara lihat. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Berarti, saudara, ini meneguhkan kata-kata Tuhan tadi kepada Harun dan kepada Miriam,
bahwa kalau di situ ada seorang nabi, aku berbicara dengan nabi itu dengan mimpi. Di zaman Yeremia, nabi-nabi seangkatan Yeremia, dia tetap berbicara, metodenya apa? Dengan mimpi. Tapi zaman sekarang lebih hebat loh. Ya sudah tidak apa-apa lah diakui secara audible apa sudah terserah lah. Cuma saya ingin mencerahkan jemaat yang cinta dengan kebenaran agar engkau tidak dibohongi, tidak ditipu. Kalau dia adalah orang yang dikaruniai kenabian, syarat salah satunya hidup rumah tangganya beres. Anak-anaknya oke. Cucu-cucunya oke. Karena Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar itu minta-minta roti. Artinya dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara, kemudian kita lihat lagi, ini yang akan kita lihat, ada nabi yang penjilat, dan ada nabi yang sungguhan asli. Yeremia 14, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Yeremia 14, ayatnya ke-13 sampai 15. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh pedang dan kelaparan. Saudara, kisah ini suatu hari akan terjadi. Yang sesungguhnya akan terjadi perang dan kelaparan. Nah saudara, para nabi di luar Yeremia itu dasarnya adalah nabi yang berbicara berdasarkan amplop. Ingin menyenangkan telinga dan hati pendengarnya. Karena itu mereka berkata yang baik-baik terus. Yang memberikan penghiburan terus. Bukan seperti maksud Tuhan yang sebenarnya akan terjadi perang dan terjadi kelaparan. Oleh karena itu, Yeremia berunding dengan Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan? Bukankah para nabi itu tadi sudah berkata kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa engkau akan memberikan damai sejahtera. Engkau akan meluputkan tidak terjadi perang, tidak terjadi kelaparan. Tuhan marah. Loh, aku tidak mengutus nabi itu. Dan resikonya nabi yang berbicara bukan atas namaku, yang bilang tidak ada perang dan tidak ada kelaparan, mereka justru yang akan mati oleh karena pedang dan karena kelaparan. Nah saudara, kita lihat sekarang ternyata di zaman Yeremia ya, itu ada nabi yang model seperti itu. Dan zaman sekarang juga ada orang-orang tertentu kalau ngomong selalu suka yang baik-baik. Khususnya kepada orang kaya atau kepada orang yang berpengaruh. Itu suka yang baik-baik.
Padahal belum tentu yang baik berasal dari Tuhan. Demi apa? Demi amplop. Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 22. Zaman Ahab ayat ke-6. Mulai ke-6. Zaman Ahab dan istrinya Isabel itu ada banyak nabi-nabi Baal, ratusan nabi Baal, itu yang makan dari meja Isabel. Artinya mendapat fasilitas, entah itu gaji macam-macam tetek bengek ya, dari Isabel, istrinya Raja Ahab. Saudara, kita lihat tayangkan 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 6 sampai dengan 8 ya. Nah, otomatis nabi-nabi model seperti ini adalah nabi-nabi penjilat karena dia harus berkata demi amplop. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Ketika mau berangkat perang ya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, para nabi tadi, kumpulan nabi-nabi tadi, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat, Raja Yehuda, bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel, yaitu Ahab, kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Garis bawahi kata tetapi itu semuanya. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Saudara, kenapa nubuatannya Mika itu selalu jelek terhadap Ahab? Apakah Mika ini benci sama Ahab? Tidak. Sebab perilaku Ahab yang selalu bertentangan dengan Tuhan, itulah yang mendatangkan perkara-perkara buruk tertimpa kepada Ahab. Sebab ketika orang mendukakan hati Tuhan, Tuhan menjadi lawan mereka. Oleh karena itu, nubuat yang keluar dari mulut Mika berasal dari suara Tuhan tadi selalu memberitakan hal-hal yang buruk atas Ahab. Dan dinubuatkan pada waktu itu bahwa Ahab nanti akan mati ketika dia berperang. Dan itu terjadi. Nah saudara, sekarang kita tahu bahwa ternyata Nabi juga ada yang palsu sejak dulu. Lah kalau dulu saja ada yang palsu, sekarang yang palsu jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan sudah ngajari saudara dan saya lewat Alkitab ini. Jangan mudah percaya, ujilah roh-roh itu. Apakah berasal daripada aku Tuhan atau bukan? Oleh karena itu, jangan mudah terpesona. Tetapi waspadalah, tetaplah berharap dan bersandar kepada Dia dan segala kebenaran firman-Nya. Amin. Silakan Bu Jacqueline, saya kembalikan ke Anda, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Haleluya, terima kasih Pastor Roni. Sama-sama, terima kasih. Kita sudah banyak mendengar dan ada satu hal memang yang saya sama sekali tidak tahu, ternyata ini ada ya. Saya dulu deh bertanya, atau mungkin kalau ada yang bertanya duluan, ayo silakan. Kita ada sesi tanya jawab pada malam hari ini. Ya. Dan saya mengharapkan semua kita aktif, bertanya saja supaya kita semakin mengerti. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan, semua ganjalan, semua kekaguman tentang perilaku orang-orang itu tadi boleh ditanyakan
firman Tuhan menyediakan jawaban. Kita sampai jam 21, tetapi kalau masih kurang bisa molor, ya, bisa mundur. Tetapi kalau sudah cukup, belum jam 21 juga bisa sudah ditutup. Silakan. Terima kasih Pak Roni, kami mau istilahnya tidak silakan. Ini ada ganjalan di hati kami. Iya. Oke, silakan Pak Januar. Saat ini itu saya lebih cenderung ke ini topik lain mungkin ya. Saya lebih cenderung ke Timur Tengah daripada gaya Eropa. Iya. Contohnya seperti ini, saya sekarang sudah sering melakukan semacam lagu doa Bapa Kami itu. Iya. Saya ini lagi gandrung sama bahasa Aramai. Itu aja jadi pergumulan saya, Pak Roni. Iya. Kalau melihat khotbah Pak Roni, masuk Pak Eko, istilahnya begitu Pak Roni. Iya. Oke. Terima kasih Pak Januel. Ya, jadi boleh-boleh saja Anda ada ketertarikan, silakan. Anda mendalami apa yang tertarik. Bisa saja orang tertarik itu justru Tuhan yang menarik Anda ke sana. Sama seperti ketika Musa mendapatkan penglihatan, yang menarik hatinya, dia ingin memeriksa. Ternyata di situ dia jumpa dengan Tuhannya. Tetapi soal bahasa yang Anda tadi lagi dalami, lagi Anda tertarik, jelas ya. Silakan, itu secara pribadi. Yang jelas Tuhan, ya, yang jelas Tuhan itu adalah Allah yang memiliki seluruh bahasa. Sehingga Alkitab kita ini diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa bangsa-bangsa, bahkan bahasa daerah. Tujuannya apa? Supaya orang lebih bisa mengerti dan memahami isi daripada firman Tuhan. Justru saya mengkritik setiap kali ada pendeta yang pendidikannya cukup tinggi lah, selalu berkata, wah terjemahan LAI ini kurang pas ya, ini bahasa aslinya dan sebagainya. Saudara, saya kurang sependapat, sebab jerilalah LAI untuk membuat kita ngerti itu perlu diacungi jempol ya. Kalau memang ada yang kurang, silakan Anda catat, kemudian Anda melamar ya. LAI, kalau ada revisi saya ikut ya, Anda punya ada yang kurang, itu hebat ya, berarti Anda ikut dalam tim revisi, begitu loh ya. Ya, barangkali ada yang lain, silakan. Silakan. Ya, silakan. Yang lainnya. Nenek mungkin. Silakan, Nek. Ya, saya mau tanya Pak Roni. Silakan. Pak Roni dengan Pak Roni sudah menjelaskan semua tentang nabi-nabi sebelum Yesus lahir. Itu memang benar. Iya. Saya mengatakan bahwa nabi-nabi itu memang harus ada, karena sebelum Tuhan Yesus lahir jelas bahwa Allah sangat memerlukan mereka. Iya. Nabi itu dipakai untuk berbicara kepada umatnya Israel terutama, lalu kepada orang-orang lain yang harus disampaikan oleh nabi-nabi. Iya. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, itu menurut saya Pak Roni, mungkin saya kurang membaca Alkitab itu karena saya sering lupa, jadi mungkin tidak ada nabi lagi. Jadi membuat saya sudah tidak ada nabi lagi. Kalau karunia kenabian itu lain, memang itu kecerdasan dari seseorang untuk mendapatkan mungkin hikmat, mungkin dari karunia-karunia dari Tuhan, begitu. Wahyu mungkin masih ada, waktu Rasul Paulus juga menerima wahyu, itu pun untuk pekerjaan Tuhan. Sedang nubuatan dan bahasa roh dan lain-lain itu kan bisa habis, bisa hilang. Kalau
Iya. Yang tidak berkesudahan. Dan itu yang kalau yang sempurna itu sudah datang. Yang sempurna jelas datang, yaitu sampai Wahyu. Nah, sekarang dari Perjanjian Lama, dari manusia dalam dosa sampai dengan Wahyu itu sudah cukup begitu hebatnya. Tuhan itu sudah berbicara, kehendaknya sudah dibicarakan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen itu sudah semua diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang kalau membuat saya bahwa ada orang yang mendengar dari Tuhan berbicara, Tuhan kan sudah tidak perlu lagi Tuhan berbicara kepada orang-orang atau kepada orang manusia lah istilahnya. Itu sudah tidak perlu lagi, karena jelas bahwa Yesus itu sudah seluruh kehendak Allah sudah ada di situ, dan segala kehidupan apa yang harus dilakukan untuk saya mendapatkan harta di surga sudah dikasih tahu, dan hidup di dunia harus bagaimana sudah diatur oleh Tuhan Yesus semua. Iya. Kalau menurut saya orang-orang itu yang mendengar Tuhan yang berbicara, itu saya pikir bukan Tuhan. Menurut pikiran saya, Pak Roni. Mungkin Pak Roni nanti bisa menyalahkan saya kalau saya salah. Itu sendiri atau bisikan-bisikan dari roh jahat. Istilahnya memang hanya roh jahat saja yang selalu menantang supaya firman Tuhan itu disisihkan, sehingga mereka lebih mengutamakan itu. Dan bagi saya ya itu memang yang palsu, gitu aja. Juga Pak Roni. Oke, terima kasih Nenek. Iya, jadi apa yang disampaikan Nenek itu benar ya. Tolong yang lainnya mic-nya ditutup dulu supaya mic-nya Nenek ditutup, Nek. Tolong, Nek. Iya. Oke, jadi apa yang disampaikan Nenek ini benar ya, bahwa memang ketika Tuhan Yesus belum lahir, Nabi itu diperlukan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa atau kelompok tertentu atau kepada personal tertentu. Benar ya. Tetapi setelah Tuhan Yesus lahir, Nabi sudah tidak ada. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah karunia kenabian itu tadi, yang akan diturunkan oleh Tuhan dalam bentuk karunia-karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang punya kedekatan istimewa dengan Tuhan. Sudah dibaptis, kemudian bertobat, dibaptis, dan punya kedekatan istimewa. Itulah yang memungkinkan mereka-mereka ini ya bisa mendapatkan baik hikmat, nubuat, dan lain sebagainya, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 ya. Itu ada. Tetapi yang menjadi tanda tanya kita ya, kenapa satu orang yang mengaku diberi karunia kenabian ini tadi itu bisa menjawab setiap persoalan orang-orang yang datang ke dia, begitu loh. Hari ini persekutuan di tempat A, yang datang orang 50, pulang dapat jawaban semua. Itu sudah heran kita. Ya, dia sudah melakukan perkara-perkara yang lebih hebat daripada rasul-rasul di belakangnya. Setelah Tuhan Yesus kan rasul-rasul. Sebelum Tuhan Yesus kan nabi-nabi. Nabi-nabi aja tidak seperti itu, rasul juga tidak seperti itu. Besoknya persekutuan di tempat lain, datang lagi orang 70, pulang dapat jawaban semua. Heran kita, begitu. Belum lagi minggu depan dan lain sebagainya, misi ada yang konseling. Nah, saudara, apa yang dikatakan Nenek nanti akan saya bahas di sesi yang ketiga, tetapi saya tunjukkan satu ayat ya, yang dikatakan Nenek itu benar ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, huruf besar semua ya. Setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berarti nabi-nabi ini adalah penyambung lidah Tuhan untuk bangsa, untuk nenek moyang Israel, untuk person tertentu. Maka pada zaman akhir ini, kita hidup saat ini zaman now, Ia, Guru besar Tuhan, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, berarti sebetulnya Tuhan berbicara kepada Anda dan saya itu cukup dengan ini. Apa yang dikatakan nenek tidak salah, cukup dengan ini. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa di sini pun ya ditulis gitu loh. Bahwa para rasul mengalami hal-hal yang ajaib. Sehingga kita pun juga harus mengakui bahwa bisa juga orang yang diberi karunia kenabian dan punya hubungan istimewa dengan Tuhan itu bisa mengalami hal-hal yang sama telah dialami oleh para rasul. Tetapi garis bawahi keterangan saya, orang zaman sekarang pasti tidak lebih hebat daripada para rasul. Sebab karunia nabi, karunia kenabian takluk kepada nabi-nabi. Lah kalau Anda lebih hebat, justru Anda kelihatan kalau Anda palsu. Nah, saudara masih ingatkan seorang pendeta besar yang berkata diperintah oleh Tuhan Yesus. Ini jemaatnya tidak sedikit loh. Tidak sama dengan yang ngomong-ngomong ini loh. Ya. Dia berkata diperintah oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19 di Indonesia. Dan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Akhirnya apa? COVID-nya meledak. Nah, kelihatan kalau palsu. Ya, saya tidak sebut namanya. Videonya di YouTube viral. Anda tahu sendiri, punya cabang berapa banyak, punya puluhan ribu jemaat. Ya, akhirnya kelihatan palsu. Lah yang ngomong di Zoom dan lain sebagainya adalah kelas yang tembre-tembre, yang kaleng-kaleng. Dibandingkan Bapak itu tadi. Nah, kita semakin tanda tanya. Ya, Nek, sudah Nek, ada yang lain? Sudah ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin Bu Jacqueline yang tadi tertunda. Ya, silakan Bu. Pak Roni, terima Ya. kasih. Ada satu hal yang saya sama sekali tidak mengetahui dan baru pada malam hari ini saya ketahui. Oke. Ya, di 1 Samuel 16 ayat 14 ini luar biasa. Oh, iya. Ya, ini dia Ya. yang sering saya temui kepada orang-orang ya, kepada banyak orang, bahkan berbanyak-banyak orang. Iya. Di sini kan 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Sekarang Iya. dia diganggu oleh roh jahat yang ada, yang daripada Tuhan. Saya memikirkan begini, bahwa roh jahat itu hanya dimiliki oleh kuasa gelap. Dan ya, setiap orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan atau sesuatu yang jahat, semuanya dari kuasa gelap. Tapi pada malam hari ini saya ingin tahu, Pak Roni tolong beritahukan kepada saya, karena di sini ternyata dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Oke, ya. Maksud yang daripada Tuhan ini yang seperti apa? Apakah benar-benar roh jahat itu bisa dibuat oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang seperti dialami oleh Saul ya? Iya, oke. Ya, oke. Disinilah uniknya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, menafsirkan ya, ada seninya ya, juga dibutuhkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan didapat dari mana?
Dari ketika kita takut sama Tuhan, ya artinya takut ini tadi bukan Tuhan menakutkan, ya, tetapi Tuhan adalah pribadi yang bagi saya hormat. Sehingga kalau saya hormat, kenapa saya hormat? Karena saya tahu hidup saya itu milik Dia. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saya berasal daripada Dia. Sepertinya saya berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi membayar hutang budiku ini tadi. Sehingga respek saya adalah takut ini tadi dititik beratkan bahwa saya takut membuat hati Dia yang sangat baik ini tadi kecewa karena perbuatan saya. Itu takut, ya. Nah, saudara, oleh karena itu hikmat bisa diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang demikian. Untuk apa? Menyingkapkan segala sesuatu yang di sini. Saya merasa cukup dengan terjemahan LAI. Bukan saya berkata sombong rohani, saya lebih pinter, lebih dekat dengan Tuhan, tidak. Ya, tetapi ini adalah karya yang luar biasa, yang tidak seharusnya dikritik oleh banyak pembicara. Ya, Anda belum punya karya seperti ini, LAI sudah punya. Kan begitu, ya. Saudara, apa yang dimaksud? Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Kita bicara kalimat pertama dulu. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ketika roh Tuhan ada di dalam hidupnya Saul, apa yang Anda simpulkan, apakah sama dengan kesimpulan saya? Berarti Saul dikuasai oleh Tuhan. Si langkah-langkah Saul dituntun oleh Tuhan ke arah yang baik dan benar menurut hati Tuhan. Bu Jacqueline setuju kalimat ini? Pernyataan saya ini? Setuju ya? Otomatis Saul akan menampilkan citra yang selalu baik. Karena apa? Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menuntun. Tetapi ketika roh Tuhan itu mundur daripada Saul, Saul bergerak melakukan segala sesuatu diarahkan oleh Tuhan, dalam kontrol Tuhan, atau dirinya dia sendiri. Halo? Dirinya sendiri kan? Ya, dia sendiri. Ya, dirinya sendiri. Ya. Tuhan sudah tidak ikut-ikut dengan Saul. Dia sudah mundur. Sepertinya dia bilang apa? Terserah. Ya. Kamu urus hidupmu sendiri. Otomatis Saul sudah tidak dalam kuasa Tuhan. Nah, ketika orang tidak ada pagar daripada Tuhan, pernah nggak kita mendengar firman Tuhan? Berjaga-jagalah, waspadalah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kamu. Ya, ingat ya itu ya. Ya. Nah, sepanjang kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, iblisnya bisa apa? Tidak bisa apa-apa, kan begitu kan? Kita di dalam benteng perlindungan Tuhan. Ya. Tetapi begitu kita keluar dari garis kebenaran firman Tuhan, singa yang mengaum-ngaum ini siap apa? Untuk menerkam kita. Nah, sekarang roh Tuhan itu mundur daripada Saul. Kita lihat kalimatnya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan roh jahat itu untuk mengganggu Saul. Menerkam Saul tadi loh. Iblis singa yang mengaum-ngaum tadi sudah tidak dicegah oleh Tuhan lagi. Sudah terserah. Aku sudah tidak apa itu membentengi Saul lagi. Artinya Tuhan mengizinkan Saul diganggu oleh roh jahat sebab Tuhan sudah tidak menyertai Saul. Bu Jacqueline, sampai sini apa puas sudah? Ya. Bisa difahami? Oke. Barangkali ada yang lain. Terima kasih. Silakan ada yang lain. Makanya ganjalan-ganjalan di kitab suci itu kalau bisa dicatati. Terkadang ada sesuatu, aduh kok tidak masuk akal kan.
Masuk akal, firman Tuhan itu logis, logik. Shalom Pak. Shalom, ya silakan. Iya, saya mau tanya Pak, bagaimana ya jika ada pendeta, Ya. dia bilang dia lagi bawa firman gitu ya Pak, terus dia bilang dia melihat Tuhan Yesus dengan jelas beserta segala apa yang Tuhan Yesus pakai dengan jelas, bajunya warna apa gitu, itu bagaimana ya Pak? Di saat khotbah dia gitu, maksudnya begitu ya Bu, di saat khotbah ya? Iya, lagi khotbah gitu. Oke. Ibu, bagaimana? Apakah ini benar atau tidak? Kan yang itu kan yang Ibu tanyakan. Ya, yang pertama, benar. Ya, oke, yang pertama, kita harus memahami kejadian rohani, peristiwa rohani yang dialami oleh seseorang, tidak dapat kita buktikan kebenarannya. Ya, bisa saja. Orang seseorang itu melihat sesuatu, sedang teman yang di sebelahnya tidak melihat apa-apa. Ya, berarti hanya bisa mengandalkan kejujuran orang ini. Ya, betul atau tidak, tergantung kejujuran orang ini. Saudara, salah satu tim saya, pada waktu saya masih tinggal di kota Kediri, ikut melayani saya. Kemudian ketika saya khotbah di ibadah Natal di daerah Gunung Kawi tadi, selesai saya menyampaikan firman Tuhan, saya turun, tim saya ini menangis. Loh, kenapa? Kamu kok menangis? Dia bilang, Pak, saya melihat pemandangan yang dahsyat tadi. Apa? Pak Roni, ketika Anda berkhotbah, itu ada 2 malaikat di sisi kiri dan sisi kanan yang menudungi Anda dikasih mahkota yang begitu indah. Terus kemudian ada banyak malaikat-malaikat yang berterbangan di atas mimbar Allah. Apa yang saya katakan? Saya bilang, jika itu benar, saya bersukacita dan memuji nama Tuhan Yesus. Tetapi kamu harus ingat, peristiwa rohani yang dialami oleh seseorang tidak bisa dibuktikan oleh orang lain kebenarannya. Semua itu tergantung akan kejujuran orang yang menyatakannya, yang mengucapkannya. Oleh karena itu, saya sebagai bapak rohanimu, saya ingin sampaikan kepada kamu. Jangan katakan yang tidak engkau alami. Sebab firman Tuhan berkata, jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, kamu berdosa. Nah, Ibu, demikian Bu Maria, kita tidak bisa membuktikan. Tetapi kalau Anda ingin mencari sebetulnya benar atau tidak, Anda cukup menguji. Untuk melihat pohon ini, seperti apa, kita pasti melihat buahnya. Kehidupan seseorang ini, apa buah dari orang-orang ini? Satu, yang dilakukan oleh dia secara pribadi. Berikutnya, kalau dia adalah orang yang istimewa seperti itu, pasti keluarganya oke. Sebab bicara buah, itu bicara kepada anak cucu. Kalau bicara keluarga. Tapi bicara buah, juga bicara tentang kehidupan dia pribadi. Apa yang dia sudah hasilkan. Demikian Bu Maria. Bu Maria. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan Pak Sugeng mungkin. Yang lain, ayo. Silakan yang lain. Kita punya waktu sampai jam 9. Ya Pak Roni, saya Pak Roni. Ya. Selamat malam dulu Pak Roni. Selamat malam Pak Sugeng ya. Ketika saya membaca Alkitab Pak Roni ya. Iya. Yang menjadi ganjalan saya itu di Yakobus 3 ayat 1 Pak Roni. Yakobus, coba kita buka. Yakobus 3 ayat 1. Iya, Iya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, kenapa ganjalannya Pak? Ya. Iya.
Ya. Kan saya sebagai seorang guru Pak Roni ya. Oh ya. Nah, maksudnya Alkitab ini apa? Seorang guru bahkan kita itu secara akal mencerdaskan kehidupan siswa. Kita sudah memberikan ilmu, transformasi ilmu kepada siswa. Tetapi dalam itu akan seorang guru akan dihakimi yang lebih berat. Inilah Pak Roni. Jadi jalan saya. Apa maksudnya itu? Jadi begini Pak, maksudnya begini ya. Bukan guru yang di pelajaran sekolah, tapi guru yang ada di Alkitab ini. Contoh, salah satu karunia yang Tuhan berikan buat saya adalah untuk mengajar. Ya. Nah, berarti sebagai seorang pengajar, saya berarti lebih memahami ini, materi Alkitab ini dengan jumlah yang semakin banyak. Saya menguasai banyak. Nah, disitulah ada firman Tuhan yang berkata, yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Otomatis, ya, otomatis. Ujiannya, ya toh, tuntutannya bagi yang lebih tahu akan lebih berat daripada jemaat. Itu maksudnya Pak Sugeng. Sama seperti contoh misalkan ya, ada gambar dilarang masuk. Kalau Pak Sugeng dari rumah saya Kili Suci ya, terus ada setopan Reco Pentung tadi, belok kiri Patimura kan ada Verbuden Pak. Iya kan? Ya. Misalkan orang naik mobil pakai dasi, SIM-nya ada SH. Ya, dari arah Pasar Paing terabas, Pak. Ya. Terus kemudian berbarengan juga ada yang terabas, ya. Bapak yang bawa sepeda obrok itu bawa kates, Pak. Masuk ke sana. Yang dihukum yang mana, Pak? Ya, mobil. Mobil yang ada SH-nya, betul ya, Pak ya? Tetapi yang ini tadi dilepas, Pak. Ya. Karena apa? Dimaklumi, Pak. Paham? Nah, begitu dilihat, oh ini Pak Sugeng SH. Bapak masa enggak tahu kalau ini enggak boleh masuk, begitu loh Pak. Ya, ya. Gelarnya Bapak adalah gelar yang menunjukkan Bapak ngerti hukum. Sedangkan Bapak yang tadi mungkin enggak ngerti hukum, ya forbidden itu apa, ya. Tetapi dia hanya berpikir dengan pasar deket ini kalau muter itu, waduh ini berat ini, dia terabas. Ya, paham ya Pak? Ya Pak Roni, saya kira itu yang dianukan itu guru-guru yang di pendidikan, jadi guru yang mengajar Alkitab, Pak. Iya. Ini malah berat, Pak. Karena apa? Urusan surga neraka ini. Ya. Makanya saya selalu ingatkan, hai engkau pembicara, baik di khotbah maupun di Bible study, jangan memberikan keterangan yang salah. Ketika Anda memberikan keterangan yang salah, Anda langsung punya jabatan sebagai apa? Penyesat. Hukuman seorang penyesat adalah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan ditenggelamkan di laut. Artinya apa? Penyesat pasti tidak diselamatkan. Nah, saya paling takut, Pak. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi saya betul-betul bersandar kepada Allah Roh Kudus yang menyertai saya untuk dia mengajar apa yang saya mesti sampaikan. Ya, terima kasih Pak Roni. Oke. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Silakan Bu Jacqueline. Siapa yang mau bertanya? Pak Roni, malewet tikut ya undang gene. Iya. Hati-hati, Pak. Sebab apa? Pak Januel, kita mesti sadar setiap pembicara itu punya penggemar loh, yang kita enggak tahu. Ya, semua orang itu punya penggemar yang mengamati kita, ya, gaya gerak-geriknya kita, cara kita berdandan, berpakaian, cara kita berbicara, itu ada yang penggemarnya. Nah, sehingga penggemar-penggemar ini adalah orang-orang yang seringkali punya kecenderungan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan itu dicontoh, ditelan sama dia. Nah, kalau pengajaran itu salah, wah bahaya, Saudara. Hati-hati. Jangan sampai salah nyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai salah. Tetapi Tuhan bukanlah Allah yang demikian kejam, bukan. Dia tahu Anda sengaja atau tidak, begitu loh. Ya, Tuhan kan mengerti.
kondisinya kita, dan dia akan menghakimi sesuai dengan tingkatnya kita masing-masing. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih. Istilahnya kalau kami berpaku bermuara dari LKI ada, terus juga di Majelis Agungnya. Memang ada tuntunan. Sehingga kami nggak mau istilahnya membuat karangan sendiri gitu Pak. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu salah satu pengaman ya, supaya tidak keluar dari jalur. Ya Pak Januel, terima kasih. Barangkali ada yang lain, silakan. Ini ada Pak Seri Batubara. Oh ya, silakan. Iya Pak Seri, ada Pak Seri. Ada Pak Seri. Shalom Pak Roni. Silakan Pak Seri. Selamat malam Pak Seri. Shalom. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, saya baru masuk. Ada nyimak dulu. Ya. Oke. Oke. Ya, matur suwun. Nggih, matur suwun Pak Seri. Nggih. Barangkali ada yang lain, Bu Endri, ada yang ditanyakan? Ya, habis tadi saya nggak nyambung lah gitu. Soalnya putus-putus. Oh, ya. Ibu bicara juga agak putus-putus. Ya, Bu. Ya, enggak apa-apa. Oke. Iya. Silakan, siapa yang bertanya? Mungkin Pak Effendi, Wongso, Sani, Asila Sutopo. Bu Yuli mau bertanya, Bu Yuli. Bu Yuli, silakan. Bu Tati, silakan. Tulungagung. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Saya tanya sedikit Pak Roni. Silakan. Seperti ini, saya sebenarnya termasuk orang yang tidak pernah mau tahu saya itu di bagian mana, karunia apa dan segala macam. Karena saya memang berkecimpung di pujian penyembahan. Jadi saya kalau boleh saya tidak pengen tahu, karena kalau saya tahu atau saya diberitahu, saya mungkin akan nanti jadi berbesar hati. Tetapi saya cuma punya tujuan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi di satu hal yang saya lakukan, ada beberapa hal yang saya lakukan, memang satu, saya akan dibenci orang, kedua, dan orang suka karena saya adalah orang yang suka berbicara terus terang. Mungkin ada hal yang saya lihat saya tidak suka atau tidak sesuai, saya pasti akan berbicara dengan jujur gitu loh, dengan terbuka. Nah, satu saat ini salah satu contoh begini. Satu saat sebenarnya kisah ini saya melihat dengan mata kepala saya, tadinya tidak terpengaruh. Bahkan saya baik saja dan biasa-biasa saja. Entah kenapa 2 kali 3 kali saya melihat, saya sudah sering kali lihat maksudnya, tapi entah kenapa pada hari itu saya tiba-tiba digerakkan oleh satu roh ya. Saya tidak akan mengatakan itu apa, tetapi saya digerakkan satu roh dan saya dipaksakan untuk kamu melihat ke belakang, katanya begitu. Jadi saya akan ngobrol sama teman, saya langsung cepat-cepat balik ke belakang dan melihat. Dan melihat satu sosok yang dia adalah artinya peran utama dalam kisah ini gitu loh. Jadi saya melihat dan saya didorong untuk pergi ke sosok itu gitu saya. Jadi saya sebenarnya kan ya itu saya sama sekali tidak berpikir, tetapi saya terdorong untuk pergi ke sosok itu yang lagi berjalan ke belakang, dan saya samperin. Saya berkata satu-satu kata yang itu benar-benar mungkin akan melukai dia, karena selama ini dia mendampingi seorang suami yang itu bukan suaminya. Tapi waktu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya lihat 5 kali, saya bahkan pernah pergi ke tempat dia, saya rasanya saya tidak terpengaruh apa-apa.
biasa-biasa aja. Tapi entah kenapa pada waktu itu pas di ibadah, entah kenapa roh itu begitu kencang untuk saya tiba-tiba mulut saya berbicara, saya berbicara tentang sesuatu lah yang menyadarkan dia. Saya bilang, kamu jangan duduk di samping suami orang. Apapun itu alasannya. Karena dia mesti beristri. Dan apabila kamu lanjutkan ini, kamu berdosa, saya bilang begitu. Karena tidak kebetulan perempuan ini adalah bukan orang Kristen, tetapi yang laki-laki adalah ya seorang gembala juga. Saya nggak negur ke laki-lakinya karena saya tidak disuruh negur dia, saya disuruh tegur. Dan akhirnya habis saya ngomong, saya pergi gitu kan, saya pergi. Nah, hal-hal yang seperti begini saya sering lakukan gitu Pak Roni, tanpa sadar ya, saya bukan mengurusi urusan orang, dan saya termasuk orang yang tidak suka mengurusi persoalan orang lain. Tetapi saya ada banyak kali saya lakukan hal ini yang hal seperti ini yang di luar daripada keinginan hati saya, karena saya tahu pasti kalau saya ngomong orang akan membenci saya dan tidak suka kepada saya, dan saya nanti akan jadi bermasalah. Dan ini sudah sering kali terjadi. Dan yang saya melihat, memang saya dibenci. Memang saya tapi saya melihat hasilnya yang saya tegur itu tidak berkelanjutan. Demikian Pak Roni memberikan penjelasan. Oke, Ibu, saya tanggapi apa yang Bu Jacqueline alami dalam peristiwa ini ya. Tadi Bu Jacqueline nyinggung, Pak Roni, saya kalau bisa tidak ingin tahu saya punya karunia itu ada di mana supaya saya tidak sombong ya. Nah, itu sudah baik Ibu, niat Ibu untuk jadi orang yang rendah hati. Tetapi sesungguhnya seseorang mengetahui karunianya itu akan lebih baik, karena disitulah Anda akan berbuah lebih lebat untuk Kristus. Jelas kalau Ibu menyenangi ya karunia itu ya, pastilah Anda akan bekerja dengan sungguh-sungguh maksimal dan ada kenikmatan di situ. Lihat aja Bu Jacqueline, mungkin pada saat Anda itu misalkan dapat undangan tanggal 1 sampai 30 penuh untuk memuji Tuhan, saya yakin Anda sulit untuk menolak. Kenapa? Karena di situ Anda enjoy. Bersama Pak Daniel yang ngiringi, suami yang ngiringi. Anda merasa senang begitu loh. Dan lagi apa? Kalau itu karunia, tidak ada sesuatu yang berat untuk Anda lakukan. Orang lain aja yang bilang, aduh, kok enggak capek. Anda enggak. Anda merasa ringan saja. Satu. Kedua, orang sekelas saya tidak menyombongkan rohani, melihat seseorang, saya bisa tahu karunia dia apa. Yang Ibu alami tadi kan berkata, entah saya ini hari itu kok roh ini begitu kuat untuk mendorong saya mengatakan sesuatu tentang sosok tertentu tadi. Padahal saya ini termasuk orang yang tidak suka ngurusi urusan orang. Tetapi hari itu kenapa kok seperti itu? Nah, jika ceritanya sampai di sini, diputus sampai di sini, ya, saya tunjukkan. Nanti Bu Jacqueline baca 1 Samuel 19 ya. 1 Samuel 19 mulai 19 sampai 24. Dicatat, Bu. Nah, ini tak bacakan supaya semuanya dapat keterangan yang benar. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Ramah. Waktu itu Saul memang mengejar Daud untuk dibunuh. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, untuk nangkap. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Arti kepenuhan itu digarisbawahi, dikasih keterangan. Kepenuhan itu dikuasai. Artinya orang ini dikuasai itu terserah Roh Kudus. Zaman Samuel, 1 Samuel, Roh Kudus sudah ada ya. Roh Kudus mau buat apa saja, orang ini tidak bisa menolak. Sama seperti Bu Jacqueline tadi, entah roh ini kok begitu kuat,
sampai membawa saya harus ke belakang kasih tahu orang ini. Berarti saat itu bisa saja Bu Jacqueline itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Bu Jacqueline melakukan itu tadi dalam kendali Roh Kudus. Tak lanjutkan supaya ngerti. Melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Tujuannya menangkap, tetapi akhirnya tidak ngapa-ngapain. Ya. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu ia sendiri, Saul sendiri pergi ke Rama, sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara, kata telanjang semalam-malaman silakan digarisbawahi. Itulah yang menunjukkan ketika orang kepenuhan, orang dikuasai oleh Roh Kudus, dia bertindak tidak seperti keinginannya sendiri. Masa Saul mau telanjang? Pasti tidak kan? Tetapi dia telanjang semalam-malaman. Kenapa? Karena Roh Tuhan yang memerintahkannya. Nah, itu ya kalau Bu Jacqueline berkata seperti itu ya. Tetapi tadi kan dilanjutkan. Pak, tetapi saya sering, Pak, menegur orang yang tidak berbuat seperti yang Tuhan mau. Saya tegur dan saya tahu ini bisa menyakiti. Nah, disitulah saya berkata, orang yang punya karunia kenabian itu selalu berbicara kebenaran, dan kebenaran itu menyakitkan. Dan ternyata apa? Anda ketika berbicara yang model seperti itu, berkali-kali Bu Jacqueline tidak pernah punya rasa takut. Ayo kita lihat sekarang, dicatat Matius pasal 22, buktinya ini. Ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Judulnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Orang bertanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. 16 perhatikan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, garis bawahi, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ciri dari orang yang punya karunia kenabian, model yang seperti Tuhan Yesus. Saya punya model seperti itu karena itu video saya itu ditakuti oleh orang-orang yang hidupnya di dalam dosa. Kesalahan-kesalahan banyak gereja besar itu mengakibatkan mereka itu mungkin sudah menulis nama Roni Suwono ada blacklist. Terserah kalian. Khususnya mereka yang menikmati persepuluhan untuk pendeta dan keluarganya. Pasti alergi dengan saya. Nah, kalau alergi saya salah kan mereka telepon saya, ngundang saya, kan begitu. Sampai sekarang nggak ada undangan, handphone saya tetap nomornya. Ya, Bu Jacqueline, ada yang lain? Makasih, Pastor Roni. Ya, terima kasih. Pak Seri udah bisa, udah mengerti? Silakan, Pak Seri atau yang lain. Yang lain? Kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Malam. Malam. Ya, Pak Roni. Ya. Selamat malam. Oke.
Sebentar Pak Seri. Ini Bu Hendrik, silakan Bu Hendrik, silakan. Ya. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak, mungkin pertanyaan cerita saya ini dibilang cerita atau apa ya, saya jadi bingung nih. Ya, enggak apa-apa Ibu. Menyimpang dari tema hari ini gitu, malam ini. Saya mau katakan begini Pak, kenapa ya hidup saya dalam beberapa tahun ini gitu, saya selalu dihina orang gitu. Kenapa ya gitu? Kadang saya berpikir apa saya salah melangkah gitu. Sedangkan saya tuh nggak pernah istilah kasarnya menyusahkan dia gitu. Saya mencari makan sendiri gitu, walaupun kecil-kecilan gitu. Saya dagang gitu, buat bantu-bantu suami saya gitu. Tapi orang bukan orang gitu, masalahnya saudara gitu, keluarga dari suami saya gitu, terlalu menghina gitu, dari hal yang terkecil banget deh gitu. Saya terkadang suka berpikir gimana ya letak kesalahan saya gitu. Kalau menurut Pak Roni, apa gitu yang saya harus lakukan dan apa letak kesalahan saya itu di mana gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya senang Bu Hendrik ya. Seandainya Anda itu sudah mendalami firman Tuhan ya, tentunya Anda sudah tahu Kristen itu justru senang ya mendapat anugerah ketika dia harus menanggung penderitaan bukan karena kesalahan. Itu merupakan satu anugerah. Nah, sekarang Bu Hendrik kan masih belum ke sana ya, sedang menuju ke sana. Ya, menuju ke sana. Nah, Ibu introspeksi saja apa yang Ibu sudah lakukan. Nah, akhirnya Ibu kan menemukan Tuhan, aku ini tidak salah loh. Kan begitu kan ya. Tidak salah ya. Nah, nanti kenapa kalau tidak salah kok orang selalu mencemooh saya, seakan-akan menghina dan lain sebagainya. Aku ini salah apa? Padahal setelah Bu Hendrik koreksi, ternyata Anda tidak salah. Nah, berarti apa? Anda adalah orang yang oleh Tuhan sedang diuji imannya. Apakah Anda bisa menerima ini dengan ungkapan syukur? Karena apa? Bagi orang yang percaya kepada Kristus adalah satu kebahagiaan, satu anugerah jika kita boleh menderita oleh karena kebenaran. Demikian Bu Hendrik. Iya Pak. Orang lain bisa saja iri kan, ngelihat Bu Hendrik, wah Bu Hendrik kok dapat rezeki banyak, itu bisa iri. Iya, dan orang yang iri biasanya bukan orang yang jauh, justru saudara sendiri bisa iri loh dengan saudara yang berhasil. Iya Pak. Nah, tetapi orang beriman Pak. Ya, orang beriman itu pasti tidak akan iri kalau saudaranya berhasil. Sebab satu misal. Kalau saudaranya ini berhasil, misalkan buka pabrik roti. Orang Kristen yang baik, adiknya disuruh buka roti, saudaranya harus buka roti semua. Kalau bisa se-Jakarta makan rotinya dia, kan begitu. Iya, nah cuman seringkali itu yang terjadi. Makanya kita tidak usah dan terkadang sum-sum yang lain juga sama kepada Kristus. Tetapi terkadang lihat sum yang satunya rame, itu jadi iri. Ngapain? Gitu loh. Hendrik, ya, saya kembali. Ya, saya beri kesempatan kepada Pak Seri yang tadi kepotong. Silakan Pak Seri. Sama Bu Hendrik. Silakan. Silakan Pak Seri. Pak Seri, silakan. Karena sebentar lagi kita akan akhiri. Ya, akan akhiri. Mari Pak Seri
yang terakhir, Pak Seri. Tinggalkan tempat kali. Ya mungkin. Kalau nggak ada saya, Pak Roni. Ada fotonya. Oke, silakan. Iya, Pak Roni. Selamat malam kembali juga semangat. Iya, Pak Sugeng, silakan. Saya membaca di sebuah Alkitab, ya. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat bunyinya Pak. Ya. Oke, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada sebab yang memeliharakan. Ya, pertanyaan saya, memang Alkitab ini ya kita dari tidak salah terjemahan kira-kira. Kenapa? Kalau kita melihat dan Yesus Pak ya, aku hidup lagi ya. Terus kemudian dia memberikan bukti kepada Thomas. Thomas, kamu kan tidak percaya kan? Ya ini. Coba ini di lambungku, cocokkan tanganmu ke sini. Ya, kamu masih tidak percaya. Coba mana ikan goreng? Aku ikut makan di sana. Ya, nah bukti-bukti inilah yang akhirnya menjadi titik balik dari iman para rasul. Ketika mereka itu ketemu dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Mereka kan sedang mengunci diri pada sebuah rumah yang sama dengan pintu terkunci karena mereka takut kan begitu. Ya, mereka kan takut dituding. Oh, kamu juga adalah bagian daripada hidup Yesus orang Nazaret itu kan mereka akan takut. Maka mereka akan mengunci diri. Nah, itulah iman mereka yang sedang terpuruk paling rendah. Ya, untuk ngaku aja tidak berani. Tetapi terjadi titik balik, ini hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan yang punya rencana tidak pernah gagal. Ketika dia menampakkan diri, membuktikan bahwa aku itu seperti yang tak katakan, akan mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga, aku, Yesus Tuhan, yang adalah 100% manusia, dibangkitkan. Kata dibangkitkan bukan bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Bapakku. Dan ini buktinya. Sehingga mereka menjadi punya keyakinan. Berarti satu ayat yang juga Pak Sugeng, Bu Jacqueline, Pak Januel, kita semuanya termasuk saya belum buktikan. Ya, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Nah, ini kan belum kita buktikan, ya. Nah, para rasul karena mereka menyaksikan secara langsung Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, itu hidup. Dan Thomas sudah buktikan itu. Jarinya dimasukkan di sini, tangannya dimasukkan di lambung. Sehingga mereka keluar dari rumah, memberitakan firman baru ini tadi dengan mati di atas kayu salib dengan kepala di bawah. Itu Petrus. Oleh karena itu, sejak dia berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya dalam keadaan hidup lagi, mau dikalahkan, dia bisa menulis ini. Khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita. Sebab apa? Dia sudah pengalaman lebih daripada Anda dan saya. Kita mungkin masih bisa takut, Pak. Tapi para rasul habis itu semua mati untuk Kristus. Nah, ini karena itu saya mengkritik ya. Anda jangan khotbah menyesatkan. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, setia sama Tuhan, hidupmu secara jasmani mesti enak. Belum tentu. Buktinya para rasul hidupnya tuh lengket seperti perangko kepada Kristus. Hidupnya secara jasmani tidak enak semua, mati sebagai martir. Paham, Pak? Sudah, Pak Sugeng, sudah? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Roni. Ya. Terima kasih. Oke, Bu Jacqueline, sudah jam 21, bisa kita akhiri. Kita ketemu lagi sesi yang kedua, Jumat mendatang. Ya. Haleluya, oke. Terima kasih buat Pastor Roni yang sudah menjadi
narasumber kita pada malam hari ini, firman-firman yang sudah diberitakan dan sudah dipertanyakan, yang sudah kita tanyakan, semua sudah terjawab, dan saya yakin percaya kita yang sudah mendengarkan sudah merasa puas dan sudah mendapatkan pengertian. Mungkin nanti kalau seandainya masih kurang mengerti atau masih kurang puas untuk jawaban-jawaban, barangkali bisa di WA ke Pak Roni secara pribadi atau di telepon. Dan pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami bangga karena sampai akhir pada Zoom ini masih tetap standby, masih tetap bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang live ya, mungkin kalau yang lain ada keperluan lain, ya tidak masalah. Tetapi kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami merasa diberkati, dan kami berterima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan ada 17 orang, dan kami yakin percaya 17 ini yang berada di tengah-tengah Zoom Narwastu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan dan tetap setia sampai kapanpun. Terima kasih semuanya, dan Tuhan akan memberikan kesehatan, jawaban doanya dijawab tepat pada waktunya, dan firman Tuhan pada malam hari ini biar menjadi rema di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan langsung ditangani oleh Pastor Roni, langsung doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Roni. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah Engkau ajar akan sebagian daripada firman-Mu. Kami sudah berkesempatan untuk merenungkan bersama-sama, berdiskusi dan belajar bersama-sama. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, menjadi pelita yang menuntun kehidupan setiap pribadi kami. Meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu boleh senantiasa berbicara untuk mengingatkan kami akan segala kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sudah saatnya Tuhan untuk berpisah satu dengan yang lainnya. Baringkan kami bersama dengan kekasih kami untuk kami boleh tidur istirahat dengan nyenyak bersama Engkau. Esok Tuhan bangunkan kami bersama dengan para kekasih kami dalam keadaan sehat dan selamat, untuk kami boleh kembali menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.